menyikapi naik turunnya harga kakao, saya pikir bisa ditambah diversifikasi. Memang di sini ada monopol, tetapi juga harus ada diversifikasi. Terima kasih. Bisa tolong ditambahkan itu di pendekatannya itu kelompok 3 ya, mantap. Kita beralih ke kanan apa ke kiri? Pojok kanan. Hah? Pojok kanan, Pak. Pojok kanan, oke. Pojok kanan berarti sini ya. Mau menjelaskan? Julius. Saya dari Akademisi Universitas Otonomi Papua akan menyampaikan atau berbicara terkait pandangan-pandangan yang disampaikan oleh kelompok 5 dengan tema rendahnya peran perempuan dan pemuda dalam membangun ekonomi dan berkebun kakao. Mungkin secara lebih detail ini akan lebih mengena kepada sosial dan budaya, dan kami akan coba bahas soal itu. Yang pertama untuk akar masalahnya, satu yaitu peran perempuan yang sangat terbatas berdasarkan beban dan tugas tanggung jawab di rumah. Jadi selain bekerja di kebun secara fisik, perempuan mungkin masih dianggap mungkin tidak kuat seperti itu. Kemudian juga beban tanggung jawab yang harus dia bagi di rumah dalam mengurus anak-anak. Untuk rekomendasi pembagian peran perempuan, kita arahkan untuk peningkatan soft skill. Jadi seperti manajemen kualitas biji misalnya, dalam aspek setelah berkebun, biji tersebut selanjutnya akan diolah. Kemudian aspek peningkatan skill dalam hal pencatatan atau pembukuan untuk usaha tani kakao tersebut. Kemudian juga pembagian peran perempuan dapat kita kaitkan dengan pelatihan untuk home industry. Dan rekomendasi yang kedua yaitu pelatihan dari dinas atau NGO, pendampingan dan lain sebagainya. Untuk jangka waktunya, jangka pendek dan juga jangka menengah di OPD terkait untuk kebijakan-kebijakan selanjutnya. Dan stakeholder yang bertanggung jawab yaitu NGO, OPD, Dinas Ketahanan Pangan, Perkebunan, Pemda, dan juga bisa melibatkan pemerintah kampung untuk pengelolaan dana desa terkait program ini. Kemudian akar masalah yang kedua yaitu kurangnya pemahaman perempuan dalam manajemen perkebunan kakao secara khusus untuk perempuan. Rekomendasinya masih sama dengan yang di atas, yaitu pendampingan dan peningkatan soft skill bagi perempuan. Yang ketiga yaitu stigma berkebun kotor, capek sehingga pemuda kurang berminat. Tadi pada penyampaian materi sudah dibahas. Dan rekomendasi yang coba kita buat yaitu sosialisasi best practice. Kemudian ada influencer lokal yang mungkin melibatkan pemuda seperti itu. Kemudian integrasi kakao ke dalam kurikulum atau muatan lokal, atau tadi yang disebut dengan ekosistem pendidikan. Dan yang terakhir untuk stigma ini, saya berpikir bahwa pertanian di masa mendatang itu akan lebih mengarah kepada modernisasi, di mana mungkin anak muda bisa lebih tertarik dalam hal pemetaan, misalnya penggunaan alat-alat yang modern untuk bagaimana mengelola perkebunannya. Kemudian yang keempat, tantangan geografis dan jarak menuju kebun. Tadi disampaikan secara langsung bagi petani yang berkebun di lembah green ya, kalau tidak salah, ketika musim hujan ataupun air sungai atau air kali itu naik, biasanya perempuan dikatakan tidak usah membantu bapak, biar di rumah saja. Nah, itu merupakan salah satu tantangan geografis. Dan untuk rekomendasi ada visi pertanian rekomendasinya adalah memasukkan atau updating lokasi lahan di RT RW sesuai dengan kebutuhan infrastruktur. Kemudian untuk jangka waktunya adalah jangka waktu menengah dan panjang. Untuk stakeholdersnya Dinas Tata Ruang, Kementerian Perkebunan dan pemerintah kampung. Kemudian yang kelima adalah kendala perempuan dalam hak wilayah dan kepemilikan lahan. Dan rekomendasi yang kita buat adalah mediasi kepala suku
dalam tata kelola jangka yang panjang. Ya, saya kira mungkin dari kelompok 5 seperti itu. Demikian dan terima kasih. Untuk kelompok 5 ini seringkali kita untuk sosialisasi, pelatihan dan lain sebagainya itu dipandang sebelah mata. Jadi yang ingin kami usahakan adalah bagaimana sosialisasi pelatihan untuk pemuda dan wanita itu masuk ke dalam rencana kerja dinas atau OPD, kemana harapannya nanti ada alokasi dana ya Pak ya untuk sosialisasi atau pelatihan secara continuous gitu Pak. Itu sih, jadi masuk ke dalam RT RW dan segala macam. Ya, terima kasih ya. Sebenarnya sosok perempuan Papua yang belum cukup diberdayakan itu banyak saja yang itu. Salah satu tadi itu juga bisa jadi masukan di sini ya. Khususnya itu ketimpangan antara peran perempuan dalam kegiatan domestik itu di rumah sebenarnya dengan produktif. Ya, tadi di sini diinginkan bagaimana memberi pengetahuan, pendampingan, ya, pemberdayaan untuk penguatan ekonomi untuk perempuan. Ya, ini. Kemudian tadi yang masukan saya tadi dari Dr. Tilia dari tangkap tentang adanya sekolah ini. Ya, mudah-mudahan nanti pada operasionalisasi dari ini sekolah yang bukan sekolah tradisional tadi sudah disebutkan ya, menggunakan teknologi dan lain-lain. Ya, ini sangat penting, itu yang saya catat dari kelompok ini. Nah, satu hal yang penting ini, ya, ini tentang hak wilayah. Ya, nah ini mungkin menjadi isu yang sangat strategis di sini. Bagaimana mengatasi ini? Ya, tentang hal-hal itu. Ya. Kan di sini ada lembaga adat, ya, kantor yang bagus di bawah itu. Ya, saya rasa itu menjadi salah satu mungkin sudah ditulis atau belum di sini. Dewan adat. Nah ini Dewan adat. Ya, ini saya rasa penting untuk melakukan itu. Karena nanti kalau ini tidak dikaitkan, maka yang dibilang mau akses kepada sumber daya itu, ya, itu tidak bisa. Ya, karena tidak ada peluang dari sini. Ya. Oke, itu ada tambahan dari kelompok yang lain, kelompok 1. Kelompok 1 ada tambahan? Cukup tidak puas atau bagaimana ini? Kelompok 1, ya. Kelompok 2 atau yang lain ada yang mau ditambahkan, ya. Ini dari pagi semua narasumber ngomong tentang ini ya, ya. Perempuan, saya mulai dari bandara tadi itu dari pagi dan Dr. Billy sudah ngomong tentang ini, ya, sampai sekarang sudah ada kerangkanya ini. Masih ada yang mau ditambahkan nggak? Ya, silakan. Terpikir saya kalau akomodir perempuan dan pemuda, apakah selama ini lokasi atau tempat-tempat yang dijadikan sebagai lokasi bekerja dalam kaitan dengan pelibatan perempuan sudah layak terhadap perempuan, kemudian kenyamanan dari perempuan. Itu yang mungkin kita bisa masukkan. Oh, direkam. Ya, oke, terima kasih untuk itu. Tetap berubah. Ya, saya rasa itu bagian dari upaya pemberdayaan itu ya. Nah, kemarin sekarang sekolah yang pintar itu toilet laki-laki dan perempuan sudah dipisah. Ya, ini salah satu. Di kampung saya rasa kita mulai ya dengan hal-hal yang begitu. Ya. Terima kasih masukannya. Ada yang lain? Bungkus? Bungkus. Oke, kita kasih aplaus untuk kelompok 5. Terima kasih kelompok 5. Mau ke kelompok 4 atau kelompok 1? Kelompok 1 saja. Mau cepat pulang kelompok 1. Ayo kelompok 1. Ya. Ayo kita kasih aplaus untuk kelompok 1. Saya lihat tadi diskusinya agak berdarah-darah. Coba lihat hasilnya kayak apa. Buat teman-teman di kelompok 1 juga, ya,
Jadi akar masalahnya di sini yaitu minimnya akses informasi pertanian untuk kakal. Nah, di sini berkaitan dengan minimnya pendampingan untuk petani yang secara intensif dan berkualitas. Nah, kemudian kurangnya biaya operasional juga berhubungan dengan pendamping, PPR maupun juga operasional untuk petaninya. Yang berikut akar masalah yang kedua yaitu pembiayaan untuk peralatan. Adanya keterbatasan modal dalam membeli atau mengadakan peralatan bagi petani. Yang ketiga, kelompok tani tidak kompak, masih bekerja sendiri-sendiri meskipun dalam kelompok, tetapi mereka masih belum merasakan manfaat dengan adanya kelompok. Yang berikut kegiatan strategis. Jadi kegiatan strategis yaitu untuk mencetak, yang pertama mencetak banyaknya pendamping berkualitas dan intensif untuk turun langsung ke petani. Jadi ini secara jangka pendek diharapkan itu yang berperan itu stakeholder terkait, dinas, pemerintah, LSM atau NGO atau pihak swasta lainnya yang memiliki semangat untuk meningkatkan pendampingan bagi petani. Yang berikut, menjadikan petani muda sebagai pendamping. Ini menurut kami penting. Jadi petani yang ada, yang muda ya, minta maaf yang tua, karena ini melatih orang ini. Jadi harus butuh yang muda, yang energi, yang punya pengetahuan, yang bisa berpikir, jalan ke sana kemari. Jadi petani-petani yang sekarang yang muda itu, bagaimana kita jadikan mereka jadi pendamping atau penyuluh untuk mentransfer ilmu ke petani-petani yang lain. Yang berikut itu sifatnya jangka panjang, karena kita mau mencetak orang sumber daya manusia, jadi tidak bisa jangka pendek, ini jangka panjang. Yang berikut biaya operasional bagi pendamping dan petani. Pendamping di sini juga bisa dikatakan penyuluh. Tadi kita dengar biaya operasional untuk penyuluh mungkin 300.000 kan per bulan. Itu perlu ada pendekatan lain atau langkah lain yang lain, apakah dari dinas terkait, APBD, kabupaten, provinsi itu diberikan intensif bagi penyuluh supaya mereka punya semangat untuk melakukan penyuluhan, pendampingan kepada petani. Dan juga kepada petani juga diberikan biaya operasional, jangan kasih penyuluhnya petaninya tidak dapat. Nah, ini dulu. Jadi ada kedua belah pihak harus mendapatkan sehingga semangat itu ada. Yang berikut pengadaan peralatan. Kalau tadi tuh pendamping dengan petani itu jangka panjang ya, Bapak Ibu. Yang berikut pengadaan peralatan secara kelompok maupun secara individu. Itu bisa dengan pemerintah, LSM, tadi malah ada juga sedari Gapoktan juga bisa membantu. Begitu. Dan pihak swasta lain yang berniat baik untuk membantu petani kakao. Kemudian bantuan modal dari luar, yang tadi ada kaitan dengan itu muslimat. Melalui dana desa itu bagaimana kepala kampung, masyarakat, petani dilibatkan supaya dana desa itu juga bisa terlibat. Terutama kebetulan saya dari TK, salah satu tugas dari pendamping TK itu melakukan intervensi dalam muslimat supaya bisa mendapatkan dana desa. Dalam hal ini ketahanan pangan. 30% minimal itu kan untuk ketahanan pangan bisa. Ya kalau bisa 30 lebih bagus. Ya. Begitu. Kemudian ini untuk jangka menengah ya, untuk bantuan modal dari luar atau pihak-pihak lain. Kemudian penguatan kelembagaan
Jadi bantuan ini kan ada di kelompok, tidak bisa secara individu. Jadi bagaimana petani ini diajak untuk berkelompok, kapasitasnya ditingkatkan, rasa solidar, rasa memiliki, rasa peduli antara satu anggota dengan anggota yang lain, yang punya tujuan bagaimana sama-sama ingin meningkatkan kakao. Nah, ini harus ditingkatkan, diberikan motivasi, pelatihan manajemen kelompok. Nah, ini secara jangka pendek, dan ini dilakukan oleh pihak pemerintah, LSM, dan pihak-pihak lain yang diharapkan dapat memberikan dampak positif bagi peningkatan kakao, budidaya kakao. Yang berikut, sosialisasi untuk menumbuhkan minat bertani kakao. Harus dilakukan sosialisasi terutama bagi petani-petani muda supaya mereka punya pengetahuan, informasi tentang kakao ini. Mereka dapat, kalau sudah dapat informasi, diharapkan kan pengetahuannya ada sehingga mereka mau menjadi petani-petani ke depan. Itu kurang lebih hasil dari kami berembuk, ada dari kami dari TK, ada dari pemerintah, dinas, dan paling banyak dari petani. Jadi saya sudah bisa lakukan kali ini langsung informasi dari petani, jadi pasti yang mendekati lah keakuratannya. Mungkin begitu para petani. Bagaimana? Ada yang komentar? Setuju? Teman-teman yang lain, Bapak Ibu, saudara-saudari yang lain, Bapak Windesi, mungkin dari BPMK ada. Sip. Cukup kan? Dia berarti Mas. Belum. Oke. Ada yang mau ini? Ya, ada yang menanggapi. Ya. Nah, kalau saya menyimak dari ini ya, ini dari kelompok 1 ini baik ya, dari mencermati kebutuhan ya. Ini bukan kebutuhan petani sebenarnya yang diinginkan, tapi kebutuhan dari stakeholder kakao. Ya. Kalau saya melihat ini ya, yang satu mencetak pendamping ya, petani muda, biaya operasional, pengadaan peralatan dan lain ini sebenarnya isi dari kan ini sebenarnya knowledge ya, pengetahuan. Tadi pagi dibilang bagaimana pengetahuan petani bisa ditingkatkan. Sebenarnya bukan hanya pengetahuan petani, pengetahuan pendampingnya juga yang harus ditingkatkan. Pengetahuan juga komunitas yang ada di situ ya, masyarakat adat dan yang lain. Ini sebenarnya stakeholder yang terkait dengan itu harus punya pengetahuan yang sejajar. Kakao berkelanjutan di Papua ya, kalau tidak nanti antara stakeholder itu berkelahi ya, dan ukiman apa begitu nanti ya, gara-gara ini tidak knowledge-nya tidak sama ya, ini. Jadi menurut saya satu yang penting di sini itu perlu di sini ada mini akademi tentang pengembangan kakao berkelanjutan ya. Ini yang isinya itu nanti 1, 2, 3 ya, 1, 2 itu ya, atau center of knowledge apalah namanya ya. Tadi Dr. Billy bilang pakai sesuatu yang membumi di sini. Ya, kalau di sini nama adatnya center of knowledge itu apa? Itulah pakai di situ. Ya, supaya orang tahu. Ya. Coba bayangkan ya, kita mau melatih 10 orang, ya, itu harus ke Taring Desa. Ya, kenapa tidak dilatih di sini? Ya. Jadi itu di nasional sebenarnya kita dengan semua stakeholder kakao, ya, khususnya dengan MAS, ya, itu tidak lagi ke Taring. Di Poso itu ada 1, ya, di Aceh Tamiang ada 1, di Poso dari saya sebut ke depan ini itu akan ada di Lampung, ya. Jadi petani tidak perlu lagi pergi ke Taring, tetapi menggunakan SOP yang sudah diakses oleh petani. SOP yang ada sebenarnya SOP-nya MAS misalnya. Kalau BRIN punya, SOP-nya BRIN tambahkan di situ, IKRI punya tambahkan di situ, ya, supaya akademi ini atau center of knowledge ya, pusat pengetahuan pengembangan kakao di Papua itu ini ada. Tapi ini levelnya
di kampung ya. Kami mengembangkan Center of Knowledge ini tidak di kota, ini di kampung. Ya. Ini sudah direkam ya. Panitia direkam itu ya. Ya itu, ya ini di kampung. Satu itu menurut saya ya. Yang kedua itu penguatan infrastruktur tadi pengadaan ini. Tadi kan saya bilang jangan terlalu teknis ya. Penguatan infrastruktur dari petani dan komunitas ya. Itu. Ini yang menurut saya untuk yang kedua. Kemudian yang ketiga tadi sudah disebut ini penguatan kelembagaan petani. Tadi dari pagi narasumber juga menyampaikan itu ya. Ini penting. Kemudian yang keempat juga ya saya rasa ini bagus ya. Mungkin pakai bahasa di sini ya. Sosialisasi bagus ini apa? Kalau bahasa saya itu kampanye ya. Kampanye itu bukan hanya untuk pemilu ya. Kampanye untuk mensosialisasikan tentang ini ya. Sekarang kan sudah banyak YouTube ya itu. Di kami di Olam itu yang training siapa di sini yang sudah akses ke itu buku saku petani dari ini? Ada yang sudah mengakses itu dari kelompok ini, kelompok Tunas Baru? Belum. Nah, coba nanti minta linknya itu ke Abdillah, mana Abdillah? Mas Abdillah mana tadi? Nah, coba nanti minta linknya itu ya, link tentang buku saku petani. Itu online, ya. Semua petani boleh akses itu. Di situ banyak contoh-contoh. Contohnya itu bukan contoh yang cuma berhasil, contoh yang tidak berhasil juga ada di sini di video itu, ya kayak gitu. Nanti coba itu. Ya. Ini salah satu kampanye, ya kampanye sosialisasi untuk ini, ya penguatan itu, ya. Itu mungkin tambahan dari saya, ya aspek-aspek mungkin ya sebenarnya sama dengan ini, hanya membungkusnya aja beda. Ya, membungkusnya lebih dibuka, jangan terlalu ditutup. Ya, kalau terlalu praktis itu ditutup namanya itu. Nanti teman-teman punya kegiatan cuma ini. Ya, padahal ini hanya bisa diselesaikan dalam waktu mungkin 2 tahun. Padahal program kita harus bisa 10 tahun. Ya, begitu. Ada tambahan yang lain, teman-teman. Ini tentang nasib kita ini ya. Petani, kelompok, stakeholder. Kalau Center of Knowledge itu ada di sini, ya. Ada tambahan? Bungkus? Bungkus. Oke, bungkus. Kasih tepuk tangan untuk kelompok 1. Ya. Berapa? Kami dari kelompok 2 akan menyampaikan hasil diskusi yang menjadi permasalahan yang sangat seksi kami. Ya, apa yang menjadi kesulitan petani saat ini ya. Kelompok 2 ini akan membahas permasalahan itu. Baik, jadi dari kelompok 2 ini akan menyampaikan hasil diskusi tentang permasalahan tanaman kakao berkualitas sulit diakses oleh petani. Ya. Jadi permasalahan ini kami dari kelompok 2 sudah berdiskusi apa yang menjadi akar dari permasalahan. Yang pertama, ya, jadi yang menjadi masalah pada masalah yang seksi ini, poin pertama yaitu sumber benih tidak tersedia, ya. Kemudian poin kedua, kurangnya pelatihan ke petani, ya. Dalam ini adalah peningkatan kapasitas SDM petani. Yang ketiga, petani tidak mampu membeli bibit yang unggul.
Kemudian yang menjadi akar masalah yang keempat, tidak tersedianya alat kerja produksi produksi bibit. Akar masalah yang kelima, kurangnya sosialisasi informasi tersedianya sumber benih, baik itu benih berupa biji maupun berupa entres ya. Ya, itu yang menjadi akar masalah. Ya. Jadi dari akar masalah itu kita diskusi untuk menyelesaikan dari sumber masalah yang 5 poin tadi. Penyelesaian yang dari poin pertama yaitu membangun sumber benih, kebun hidup dan kebun entres. Ya. Kemudian permasalahan masalah yang poin kedua yaitu menyelenggarakan pelatihan, baik itu pelatihan sapi maupun sabu pucuk. Penyelesaian yang ketiga yaitu bantuan bibit untuk petani. Penyelesaian akar masalah yaitu penyediaan alat pertanian kecil atau APK. Penyelesaian akar masalah poin 5, sosialisasi atau publikasi informasi sumber benih resmi. Ini tema penyelesaian daripada akar masalah. Kemudian tema usulan jangka waktu penyelesaian ya. Dari poin pertama tadi poin 1, jadi untuk usulan penyelesaian. Yang pertama adalah menyeleksi kebun petani yang memenuhi syarat untuk diusulkan penetapannya sebagai sumber benih. Ini untuk usulan penyelesaian jangka pendek. Kemudian membangun sumber benih, ya. Ini untuk penyelesaian akar masalah. Poin pertama jangka menengah dan jangka panjang. Kemudian poin kedua yaitu sekolah lapang untuk petani, ya, jangka pendek. Ini tadi akar permasalahan dari poin 2. Kemudian untuk jangka menengah itu kita mengadakan studi tiru, ya, ke tempat petani yang sudah mandiri. Kemudian pendampingan petani secara berkelanjutan, yaitu untuk poin kedua. Kemudian yang poin ketiga berupa bantuan bibit dari pemerintah dan mitra, itu untuk usulan penyelesaian jangka pendek. Kemudian penyediaan nursery mandiri jangka menengah. Kemudian produksi bibit secara berkelanjutan untuk usulan jangka panjang. Kemudian usulan poin keempat yaitu bantuan pemerintah dan mitra itu untuk jangka pendek. Kemudian secara mandiri itu jangka menengah. Yang kedua secara swadaya itu jangka menengah. Kemudian secara mandiri itu untuk usulan jangka panjang. Kemudian usulan untuk jangka waktu untuk poin kelima yaitu perlunya sosialisasi ke setiap
kelompok tani ya untuk jangka pendeknya. Kemudian penguatan kelompok tani sebagai sumber resmi itu untuk jangka menengah. Membangun kolaborasi dengan lembaga penelitian atau private sector itu untuk jangka panjang. Kemudian siapa stakeholder atau pemangku kepentingan yang harus berperan dalam mengatasi permasalahan ini. Yang poin A, poin pertama, permasalahan poin A tadi itu petani, kemudian dinas perkebunan provinsi, kabupaten, pusat, dan mitra. Poin B, dinas, kemudian pusat. Kemudian untuk stakeholder yang harus berperan untuk poin kedua, yaitu dinas, mitra, pusat, dan petani. Poin 3, dinas provinsi, dinas kabupaten, kementerian, dan mitra. Kemudian stakeholder untuk yang mengatasi permasalahan poin 4 itu sama, dinas, mitra, dan petani. Kemudian stakeholder untuk akar masalah dari poin 5 adalah lembaga petani, PPL, dinas provinsi dan kabupaten, dan mitra. Kemudian ada perguruan tinggi. Demikian hasil diskusi dari kelompok 5, kelompok 2. Saya mungkin sempat masih sudah habis. Ya, saya kembali ke Pak. Oke, terima kasih. Kita kasih tepuk tangan untuk kelompok 5. Ya, terima kasih teman-teman dari kelompok 2 ya. Ada beberapa yang terkait antara kelompok dan kelompok 2 ya, terkait dengan pengetahuan itu tadi ya. Sehingga kalau memang ada center atau pusat pengembangan atau pengetahuan di ini ya. Tapi yang sekali lagi yang levelnya ini di kampung ya. Kalau itu dibuat di kota itu tidak akan menjadi center lagi ya. Gitu. Bukan center knowledge-nya petani akhirnya ya. Dan itu tidak akan jalan. Itu sudah banyak buktinya ya. Di Papua ini ada kalau tidak salah ya, tentang yang dibangun itu, tapi setelah itu tidak dipakai ya. Karena itu ada di kota ya. Ini untuk kepentingan masyarakat atau komunitas di kampung. Jadi kita harus bangun itu di kampung ya. Levelnya biasanya kabupaten saja ya. Kabupaten yang punya ini, karena ada sarannya untuk yang SOP yang itu pemerintah menyediakan gedung dengan lahan, kemudian isinya stakeholder gitu ya. Itu mungkin yang terkait dengan pengetahuan tadi yang disampaikan oleh kelompok 2 ya, termasuk penyelenggaraan pelatihan itu tadi ya. Itu kalau itu dilakukan di situ itu akan lebih mengena. Kemudian yang tadi juga disinggung, saya lupa tadi kelompok berapa itu ada menyinggung tentang akses to finance ya, akses kepada pembiayaan modal. Kelompok 5 kalau tidak salah ya, tadi ada modal untuk perempuannya ya. Ini penting ya untuk akses permodalan teman-teman ya. Akses permodalan sebenarnya itu banyak sekali sumbernya ya, cuma kita tidak tahu caranya bagaimana untuk mengakses ke sana ya. Ada akses pembiayaan yang jaminannya hanya pohon. Kalau kamu tanam pohon hidup, kamu dapat ini dan bunganya 3%, BPDH ya. Itu ada ya. Ini jadi tidak harus tergantung ke bank. Itu satu. Yang kedua ya, komunitas. Di sini saya yakin di komunitasnya rajin sekali berkumpul ya. Itu ada namanya VSLA ya. Itu satu model juga ya. Kalau dulu pernah ramai-ramai itu kredit union itu hampir sama. Tetapi VSLA dikembangkan oleh masyarakat itu sebenarnya untuk mereka, bukan koperasi ya. Ini lebih sederhana itu. Ini yang mungkin perlu ditambahkan ya.
untuk pelatihan tadi itu, ya, tolong ditambahkan nanti ya pelatihan GAP plus, ya, GAP-nya harus plus. Ya, kalau sekarang kan GAP-nya mulai dari pembibitan sampai panen, ya. Tapi di antara itu pasti ada pelatihan lain yang diperlukan, ya. Jadi makanya tadi itu ada pelatihan itu GAP, tulis saja GAP plus, ya. Dan sekarang zamannya itu plus, ya. Sehingga nanti apa yang diperlukan petani on the spot pada saat itu kita bisa carikan narasumbernya itu plusnya, ya. Itu yang ini untuk tambahan saya rasa dari untuk kelompok 2 ya. Jadi saya melihat apa lagi di kelompok 2 ya. Yang penyediaan alat-alat ya. Nah, satu yang tadi itu bagus ya. Perlu saya sampaikan untuk teman-teman petani ya, menerima bantuan ya secara terus-menerus itu tidak berkelanjutan, ya, tidak sustainable, ya. Jadi jangan berharap selalu begitu. Tadi sudah disebutkan, oke, terima bantuan yang pendek. Setelah itu ada swadaya dan mandiri. Itu strategi, ya. Jangan terlalu senang dengan terima bantuan, ya. Dan saya rasa tidak banyak orang yang tertarik kalau mereka ini ada Mas Abi dan Mbak Tia, ya. Tidak mereka lembaga development itu tidak suka kalau hanya bantuan saja, ya. Bantuan yang pendek, tapi setelah itu ya mandiri, ya, swadaya, kemudian skill, ya, dikembangkan lebih lanjut, ya. Ini saya rasa ya untuk tambahan dari kelompok 2 ya. Oke, terima kasih, silakan. Terkait funding kan kemarin Bapak juga ikut rapat yang di Jakarta, yang kita bahas. Ya, kita bahas tentang bagaimana bikin satu integrated platform untuk bukan funding hibah tapi investment based funding, yang mana mungkin kalau bisa menjadi bagian dari rekomendasi roadmap yang susun hari ini juga bisa dimasukkan atau dipertimbangkan. Ini juga bukan bergantung kepada anggaran pemerintah, tapi menerhubungkan antara market dengan potensi supply, dan potensi supply ini saya pikir juga intra regional ya Pak, bukan hanya provinsi Papua, tapi kalau logistik di utara Papua lewat Papua Barat, Lamsel, tarik Pelabuhan Sorong dan kemudian diekspor, sehingga secara kuantitas cukup atau banyak, secara ekonomis dia visible. Jadi mungkin bahasanya itu multi platform, multi investor atau multi funding, atau mungkin Bapak mencari nama sendiri. Dan ini bukan hibah, tapi berdasarkan pasar, investment based funding platform. Terima kasih. Ya, itu yang tadi yang saya sampaikan. Ini banyak peluang itu. Tinggal bagaimana kita mengemas ya dan menjual. Kita banyak teman. Ya, apalagi kita punya orang Papua di ring 1. Ya, jangan sampai itu tidak dimanfaatkan. Ya, itu kita kasih pertanyaan untuk beliau. Ya. Oke, ini untuk untuk di kelompok 2 ya, tambahannya tadi itu akses to finance, ya, kemudian pengembangan pengetahuan petani ya, memang saya yakin itu ya, tentang center of knowledge itu ya, pengembangan pusat pengembangan pengetahuan petani kakao Papua ya, saya yakin itu bisa ya. Oke, yang terakhir kelompok 2 kita bungkus, oke, yang terakhir ya, silakan. Oh, ada pertanyaan, maaf saya tidak lihat Bapak. Ya, silakan. Untuk mendukung info pendidikan itu harus ada tersedia balai benih induk yang representatif sebagai paten. Supaya ini mendukung salah satu mendukung persediaan bibit yang unggul. Kemudian untuk pemeriksa benih tanaman itu juga harus ditingkatkan. Pengawas
bibit tanah supaya menghasilkan bibit yang unggul dan berkualitas. Mungkin itu saja. Terima kasih. Ya, jadi di sini sudah ada apa? Sumber benih kebun Indo dan Mentres. Tambahannya tadi apa? Balai Benih Indo. Balai Benih Indo. BBI. Kita punya satu di Karya Bumi, cuma Ini untuk apa? Termasuk ini perannya monitoring dan quality ya? ya. Oke. Terus pengawas bibit tanaman. Ya. Juga sangat kurang begitu. Mungkin, ditingkatkan kapasitas. Oke. Ya. Terima kasih Bapak untuk tambahannya. Ya. Jadi gugus dengan rapat ini kelompok 2 ya. Oke. Terima kasih. Kita ke kelompok 4 ya. Ini yang menarik ya. Tadi saya lihat juga diskusinya sampai jungkir balik di situ. Ya. Kita apa namanya lingkungan. Ya. Siapa yang akan mau jelaskan ini? Ya. Oke. Silakan. Baik, terima kasih. Terima kasih juga untuk pertanyaannya dari teman-teman. Sebenarnya saya membacakan tim ini karena keterlibatan perempuan. Jadi dari semua laki-laki saya sendiri perempuan. Baik, dari kelompok 4 fokus kami permasalahan di bahan iklim dan pembabatan hutan. Di sini ikan permasalahannya pertama adalah rendahnya pengetahuan petani untuk iklim adaptif dalam menghadapi iklim ekstrim. Kemudian solusi strategisnya di sini latihan terkait adaptasi iklim. Jangka waktunya adalah jangka waktu pendek ya 1-3 tahun. Kemudian aktor kuncinya adalah akademisi, puslit voka, swasta atau pelaku usaha. Di sini mungkin bisa dikembangkan petani. Kemudian yang kedua adalah rendahnya pengetahuan tentang mitigasi iklim petani. Solusi strategisnya adalah pendampingan di lapangan, jangka waktunya adalah pendek. Kemudian aktor kuncinya adalah PPL, pemerhati laut dan juga petani. Yang ketiga adalah kapasitas terkait perubahan iklim. Solusi strateginya adalah pengadaan tenaga atau ketersediaan dari. Baik, yang ketiga adalah kapasitas kelembagaan penyuluh yang terbatas terkait perubahan iklim. Solusi selanjutnya adalah pengadaan tenaga penyuluh yang berkompeten atau pendamping serta proporsional, jadi disesuaikan dengan keadaan lapangan atau jumlah pendampingan PPL itu sendiri. Karena fakta di lapangan adalah ada beberapa PPL yang satu PPL itu menangani lebih dari 5 kampung seperti itu. Jadi dibutuhkan PPL yang kompetensinya sesuai dengan kebutuhan di lapangan dengan jumlah yang disesuaikan. Kemudian jangka waktunya juga adalah jangka pendek. Kunci aktornya adalah BPSDM, Kementan, dan NGO. Yang keempat adalah konversi kawasan atau berkaitan dengan perubahan fungsi kawasan. Ini seperti ini Bapak Ibu. Jadi maksudnya adalah ketika ada pemukiman, kemudian di sekitarnya juga adalah pertanian, kemudian hutan itu bisa dijadikan sebagai lahan perkebunan kakao, karena kakao juga dibudidayakan secara istilahnya agroforestry ya. Jadi itu juga tidak merusak hutan seperti itu. Kemudian solusi strategisnya adalah advokasi berbasis data kepada Kemenhub dan ATR BPN. Jangka waktunya jangka pendek sampai dengan menengah. Kemudian aktor kuncinya adalah Kemenhub, ATR BPN, Pemda dan MHA. Masyarakat adat ya. Kemudian yang kelima adalah tingginya HPP. Solusi strategisnya adalah IPM secara alami dan kimiawi dan bibit unggul, ada bibit unggul. Kemudian jangka waktu
penyuluh, petani dan off-taker. Itu dari kelompok 4. Saya kunci ya. Terima kasih. Selamat sore. Oke, kita bisa close untuk kelompok 4 ya. Belum ditutup kan ya, belum ada penutupan. Ada tambah di kelompoknya? Ada nggak? Ya, silakan. Baik, jadi kalau kita berbicara iklim, aspek yang paling dasar ada dua, adaptasi dan mitigasi. Mitigasi itu mengadres penyebab, adaptasi mengadres akibat. Jadi sebenarnya itu ini baratnya berulang pada kelompok-kelompok yang lain, di mana diperlukan adanya pengetahuan dan juga pendampingan. Jadi memang kalau kita bicara behavior change, perlu ada exposure yang baru, perlu ada pengetahuan yang baru, sehingga memang saya bisa melihat center of excellence, keberadaan center of excellence menjadi strategis ya Pak. Nah di dalamnya bisa masuk BAP, iklim, baik sisi adaptasi mitigasinya dan aspek-aspek lain, sehingga sebenarnya ada banyak sekali kaitan dengan aspek-aspek yang lain. Kita juga paham sih terkait dengan poin nomor 4, konversi kawasan ataupun juga alih fungsi kawasan itu hal yang nggak favorit, nggak populer di Manggala khususnya. Tapi ini kembali lagi kita bicara tentang program Papua. Papua is a different story. Maksudnya ada konteks yang berbeda, hak wilayahnya juga sangat dominan, sehingga bagaimanapun ini menjadi sebuah aspirasi. Tentu kita juga menyadari itu sesuatu yang takes time. Mungkin itu aja tambahan dari saya. Teman-teman kalau ada yang mau menambahkan sekali lagi. Ada yang mau protes? Bukan protes. Yang paling konflik itu nanti di poin 4. Kenapa saya menunjukkan ini? Karena kita sesuaikan dengan kondisi Papua, beda dengan di Jawa dan di mana itu harus ditetapkan kawasan-kawasan. Sedangkan pemilik hak wilayah itu dominan itu ada di kawasan hutan. HPT, HPK ada solusi ini. Nah, kalau kita tidak fleksibel, ya kan, maksudnya tidak fleksibel, Papua ini menjadi apa? Khususnya petani muda. Kalau petani transmigrasi itu sudah secara daerah trans, berarti lahan 1, lahan 2 itu pasti ada ya. Tetapi lahannya Papua, masyarakat Papua, ya kan? Kalau ini tidak dikonversikan lahannya, maksudnya di situ ada kebun, ada perkampungan. Apakah tidak bisa dikonversikan? Misalnya kalau kita membutuhkan oke lah 200 hektar, ini yang bisa masuk kawasan ini dilepaskan supaya masyarakat adat tidak terbentur oleh aturan. Ya, itu yang makanya saya lakukan. Ini memang nggak hasil. Memang saya pemberontak juga, tapi saya bicara konteks Papua, ya, bukan konteks lain. Kalau saya bicara konteks Jawa, oh saya dibentur bisa. Di konteks Papua, Melanesia tidak beda dengan Melayu. Makanya saya mencoba ini supaya menjadi topik supaya Papua ada kekhususan seperti itu. Terima kasih. Ya, untuk bagaimana dan di sini hak wilayah untuk perempuan, kemudian ini bagaimana komunitas yang memang berdekatan dengan hutan lindung itu ya, ada sesuatu yang khusus lah, bukan social forestry seperti yang ada di Jawa ya, atau di Sulawesi ya, atau di Sumatera. Ya, ini mungkin ini harusnya jangka panjang ya. Ini jangka pendek ini. Mungkin karena mendesak ya, tapi harusnya ini bisa jangka panjang, karena ini sesuatu yang tidak gampang. Tapi ini menjadi urgent memang ya untuk ini. Ini salah satu kaitannya dengan mitigasi konflik juga ya. Ya, ini bisa dilakukan. Ya. Jangka pendek jangka panjang, karena kalau jangka pendek menengah. Ya. Karena sekarang yang terjadi di pembukaan hutan, Ya. itu jangka pendek perlu dilindungi gitu. Betul. Kalau tidak nanti akan menjadi konflik di masyarakat. Oke, itu alasannya kenapa dia jangka pendeknya. Oke.
Pak Sekretaris, Pak Kaman, silakan Pak Sekretaris. Hak layak ini, ya. Memang ketika kita mau melakukan intervensi komoditi kita dan pengembangan komoditi, kita kadang-kala kita berbenturan dengan batasan itu, ruang itu. Jadi bukan kalau saya ambil contoh macam yang sekarang cetak sawah, ada lahan yang terpaksa pendekatan khusus. Nah, mungkin barangkali ini jadi catatan kita untuk kita bisa jadikan itu untuk ada pendekatan secara aturan yang sifatnya spesifik. Kita siapkan untuk itu sehingga ke depan ruang itu bisa memberi dengan ada aturan yang membackup itu, maka kita secara dari sisi pengembangan ruang kita terbuka untuk bisa mengembangkan itu. Nah, untuk itu maka barangkali ini juga kita masukkan adanya pendekatan secara aturan yang kita harus siapkan. Nah, itulah sebabnya mungkin substansi dimasukkan nanti di dalam bahan apa materi atau dokumen yang kita siapkan ini supaya ini juga jadi dasar acuan untuk pemerintah memberikan kekhususan terutama dari sisi regulasi untuk membackup kita. Saya ambil contoh kita tidak bisa kita ini karena tidak ada aturan yang membackup kita punya lahan-lahan yang ada di dalam wilayah hak layak, maka dulu ada kesempatan untuk diberi modal dengan dukungan tanah bersertifikat. Akhirnya kita petani papua kita jadi penonton waktu itu tidak bisa mengakses SKIM yang ada karena persyaratannya harus ada sertifikat baru kita bisa mengakses SKIM dulu ya. Akhirnya kita punya masyarakat tanah ada, tapi kita tidak bisa berbuat apa-apa karena dibatasi oleh kewilayahan hak layak. Nah, itulah sebabnya ketika ini ada diusulkan, maka ruangnya adalah mau tidak mau kita harus memberikan regulasi untuk membackup ini. Begitu. Pak Kabit mungkin ada tambahan? Ya, saya pikir seperti itu. Karena Pak Billy dulu ada kesempatan untuk petani-petani bisa diberi SKIM dengan modalnya kalau jalan harus modalnya sertifikat. Itu tadi yang lahan 1-2 yang transfer dulu tidak bisa dapat. Itu jadi yang punya lahan besar tidak bisa dapat tadi. Kita tidak punya sertifikat. Jadi barangkali kalau ini saya pikir ini kita masukkan dia dari catatan untuk kita masukkan dalam dokumen juga supaya ketika kita mau melakukan percepatan perluasan pengembangan kakao kita dan ketika mau akan ada benturan, maka salah satunya adalah keberpihakan dalam membuat regulasi, kebijakan untuk membuat regulasi dalam rangka membackup supaya program-program ini turun dan masyarakat kita pun dapat mendapat kesempatan untuk menerima itu tidak dibatasi oleh persyaratan yang akhirnya kita punya lahan tapi kita jadi turun. Begitu. Ya, terima kasih Pak Sek. Dalam kebijakan pusat. Nah, itu saya bilang di sini mungkin Pak Billy bisa cari solusinya untuk kendala yang ada di daerah ini. Ya, dipertanyakan betul-betul.
kebijakan pusat. Sebenarnya kalau regulasi itu kan dengan adanya political power kita bisa menyesuaikan regulasi dengan lobby, dengan proses komunikasi. Tapi yang akan menjadi kendala adalah kalau kita bicara wilayah adat, itu dari mana ke mana, terus siapa yang punya? Siapa yang punya itu harus spesifik, nama dan seterusnya. Sehingga saya ada mitra lain yang melakukan pemetaan wilayah adat dan pemilikan ya di Asian Foundation sama yang di Manokwari, teman-teman tentara. Ya, teman-teman tentara mungkin harus ada diskusi antar mitra juga untuk kalau memang mereka sudah melakukan pemetaan koordinat terkait wilayah adat dan siapa pemilik wilayah adat itu, karena potensi regulasi ada nanti ada konflik sosial lagi antar sesama pemilik, sesama klan, sesama farm. Satu farm saja bisa kayak kami Mambrasar saja, yang Mambrasar ini sama Mambrasar ini sudah bantu klaim ini yang punya gedung siapa gitu. Jadi saya pikir regulasi itu sebuah pekerjaan yang bisa didorong dengan political power yang mudah, tetapi bagaimana komitmen Pemda dengan dibantu oleh mitra untuk pertama melakukan pemetaan yang dimaksud dengan wilayah adat dari mana ke mana yang masuk ke dalam area yang nanti akan menjadi pengembangan sektor kakao, dan setelah itu data yang by name, by certificate, by address, dan kalau memang pendataan itu dan koordinat itu sudah clear, sudah lengkap, sudah jelas, mendorong regulasi dan political power itu sebuah pekerjaan yang saya rasa less complicated dibandingkan dengan pendataan itu. Nah, apa dampaknya kalau itu semua terjadi dengan baik? Pertama adalah kita bisa menyasar beneficiaries yang tepat. Kita tahu wilayah coklat di sebelah sini, koordinat ini, marga siapa yang ada di sini, siapa yang punya, dan pelibatan mereka, apakah mereka dilibatkan di dalam pengembangan sektor hulunya, atau mereka dilibatkan dalam operasinya, atau mereka di supply chain, di trading, di mana. Pelibatan tersebut akan membuat adanya inklusivitas yang akan mengurangi tension dinamika sosial yang ada. Tapi saya pikir ini komitmen harus ada di sisi Pemda dan mitra yang harus membantu Pemda. Selama pendataan ini belum terjadi, akan terus terjadi konflik antara masyarakat adat dengan pengembangan usaha, dan akhirnya yang dipakai oleh para pengembang usaha yang mungkin punya kekuatan lebih adalah melawan masyarakat. Jadi karena tidak ada basis untuk mereka juga mau bikin seperti apa ya. Mungkin ini poin yang sangat bagus sekali yang diangkat, yang menurut saya implementable bukan hanya untuk sektor kakao, tapi untuk sektor lain seperti coklat, sektor bahkan perikanan juga. Sektor perikanan sudah mulai ada, itu punya masyarakat mulai bilang laut yang sini dengan sini, itu sama ini yang punya sebelah sana, siapa yang punya itu. Saya pikir relevan juga dari sektor itu. Jadi kalau bisa diekspor ini sebagai satu sub bagian dari roadmap yang sangat penting, dan mana Pemda harus mainkan peran yang jauh kuat. Terima kasih. Terima kasih Dr. Beli. Ya, jadi menjadi penting ya, tapi penguat dari itu adalah pemetaan data dan lain-lain. Tanpa itu kita sulit berbicara tentang ini ya. Nah, itu masukan yang sangat berharga ya. Ada yang sana dulu ya, karena ini waktu ya, mungkin singkat ya bisa. Baik, terima kasih untuk waktu. Saya Andi dari SNMC Papua. Saya cukup tertarik dengan apa yang disampaikan oleh Pak Billy. Kebetulan kita di SNMC sudah melakukan pemetaan baik di Brano, terutama di wilayah barat, di distrik Penukia, kemudian di Sati. Untuk saat ini kita ke Bakau lagi. Saya pikir ini sebuah informasi yang menarik. Mungkin nanti kita akan terus berkolaborasi untuk mungkin. Saya pikir saya terima kasih. Ya, ini tentang data sudah mulai ada, nanti kita tinggal mendalami itu. Terima kasih masukannya. Langsung di sini. Baik Bapak, terima kasih. Kalau saya untuk di roadmap kita bisa tambahkan satu ini untuk di roadmap, yaitu Prepare and Implement Concept FPIC. Kalau bahasa Indonesia itu persetujuan atas dasar informasi awal tanpa paksaan. Nah, form ini dia itu untuk
hak masyarakat adat untuk menerima atau menolak proyek di wilayah mereka secara bebas tanpa paksaan berdasarkan informasi lengkap sebelum kegiatan dimulai. Jadi apapun proyek yang masuk kita melakukan FPIC, diskusi dengan masyarakat adat. FPIC, bahasa Indonesia, persetujuan atas dasar informasi awal tanpa paksaan. Padiatapa, singkatnya. Padiatapa, persetujuan atas dasar informasi awal tanpa paksaan. Padiatapa. Tapa. Iya, saya izin sampaikan ini Pak, karena saya dengan kakak Billy kita sama-sama dari BIA, dan saat ini tanpa Padiatapa di BIA kita punya tanah sekarang keluarga dari Kedai. Iya, terima kasih. Oke lah, ya ini ya makanya ditaruh jangka pendek dan menengah. Oke, ya terima kasih dari semua input ya. Saya rasa kita bisa bungkus untuk kelompok 4 ya. Ya, bungkus kita tepuk tangan untuk kelompok 4. Nah, ya ini sudah maghrib katanya ya. Untuk apa? Jam 6 kurang 2 menit kok. Sudah kah? Nah, oke. Untuk teman-teman yang berpuasa selamat berbuka puasa ya sebentar. Nah, saya minta persetujuan ini. Ada satu agenda sebenarnya karena ini kita selesai ya. Kita tepuk tangan untuk kita semua. Kita berhasil merumuskan kakak dasar untuk kita ya. Nah, ada satu sesi sebenarnya itu 2 sebenarnya ya. Penutupan dan tentang kriteria tim penulis dan jadwalnya ya. Mau kita tayangkan itu dulu baru istirahat, tayangkan dulu ya. Oke, Pak Sek bilang tayangkan dulu ya. Jadi mohon untuk teman-teman yang berbuka puasa silakan selamat berbuka puasa ya. Tolong yang tim Pak Abilan untuk di komputernya. Kita pasok kakao ya, baik dari global, regional maupun di Indonesia. Punya pengetahuan ya ekonomi makro maupun mikro ya. Punya pengetahuan tentang pemberdayaan komunitas ya. Ini terkait dengan nomor 1 ya. Kemudian mempunyai pengetahuan tentang gender dan pemberdayaan perempuan dan pemuda, sektor pertanian ya. Dan yang ketujuh mempunyai kemampuan analisis data dan grafik ya. Tadi kita bicara tentang data, jadi itu harus punya pengetahuan yang baik. Yang ke-8 mempunyai kemampuan menulis tentunya, karena ini kan menulis dokumen. Yang ke-9 mempunyai skill bahasa Inggris ya, tulis maupun verbal ya. Yang ke-9 itu sebenarnya opsional, tapi biasanya di roadmap yang saya tahu itu selalu ada eksekutif summary dalam bahasa Inggris, jadi ini diperlukan ya. Ada usulan tentang ini, kriteria ini. Ini penting ya untuk kita semua ya. Jangan nanti orang salah tulis karena kita memberikan kriteria yang kurang kuat ya untuk menulis roadmapnya ya. Dari 5 itu saya menyarankan 2 harus perempuan ya. Dari timnya itu kan 5 orang, 2 harus perempuan yang jadi tim penulis ya. Itu ya, nanti kalau memang ada usulan bisa dikasih tahu ke panitia. Bisa lanjut itunya slide-nya. Siapa yang pegang komputer? Ya, ini rencana tindak lanjut ya, sesuai dengan arahan dari Ibu Kadis tadi malam ya. Diharapkan bahwa peluncuran roadmap itu oleh Gubernur Papua itu di April minggu kedua ya. Diharapkan pada saat April minggu kedua roadmap itu sudah diluncurkan Bapak Gubernur ya, sehingga kalau itu ditarik ke atas ya, maka nutulan harus selesai di minggu ke-1 karena nutulan itu akan menjadi pegangan bagi penulis ya. Secara paralel kita lakukan itu seleksi penulis dengan kriteria yang tadi ya. Kemudian penulisan roadmapnya kemudian dipresentasikan ya. Setelah ditulis dipresentasikan di kelompok kecil
ini, tapi kelompok kecil nanti mungkin dari masing-masing kelompok untuk kita undang untuk mendengarkan hasil pemaparan. Kemudian yang kelima, ini pleno di awal April minggu 1, ya. Ini grup ini, ya. Grup ini akan diundang lagi untuk mendengarkan paparan hasil roadmap-nya itu. Sehingga kalau itu sudah dibungkus pada saat workshop yang kedua, maka itu sudah bisa dikatakan sebagai roadmap untuk kakao di Papua dan diajukan kepada Bapak Gubernur untuk dilakukan launching. Ya, ini sebenarnya tahapan setelah kita selesai hari ini. Ya, tahapan bagaimana kita supaya punya segera roadmap kakao untuk Papua. Ya. Ada pertanyaan atau ada masukan terhadap satu kriteria tadi dan tindak lanjutnya ini? Siap. Ada masing-masing kabupaten mewakili karena masing-masing punya kemampuan menerjemahkan tentang wilayah masing-masing. Ya, nah itu mungkin nanti akan diundang pada saat workshop kecil itu ya. Karena ada workshop kecil sehingga masing-masing orang mencermati apakah kewilayahan mereka terwakili di roadmap itu, ya. Karena nanti juga mereka ini kan makanya di situ harus ada orang akademisi, ya, orang statistik, ya, supaya mereka bisa menggali informasi-informasi yang ada dari itu. Makanya tadi ada kriteria keahlian dalam membaca data dan grafis, ya. Gitu. Ya. Kalau bisa ditambah ada satu atau dua orang masing-masing wilayah, kabupaten, wilayah. Oke, ya, oke. Nanti kita usulkan kepada Ibu Kadis ya dari tim yang akan melakukan seleksi itu. Terima kasih Pak masukannya. Baik ya. Terakhir kalau masih ada. Oke, silakan. Dari pengalaman kami terlibat untuk membantu penyusunan apakah itu strategi atau blueprint atau roadmap. Menurut saya bahwa Bapak Ibu dalam ruangan ini ada orang yang memahami kalau bahasa Inggrisnya what, why, kenapa, terus pendekatan budaya bagaimana, apa yang harus dilakukan. Menurut saya the what, the why, the who itu sudah tidak perlu diragukan karena semuanya ekspertis. Ada OVI, ada mitra-mitra yang lain, ya, ada IDH. Yang menjadi PR adalah jangan sampai, tadi saya bicara dengan Bapak Ibu, jangan sampai dokumen ini jadi pembatas meja atau penyasinari saja, ya, di Bappenas, karena we have so many documents already, sudah banyak dokumen blueprint, apa segala macam studi, pemetaan dan yang lain-lain. Jika bisa dalam komposisi tersebut, either dalam komposisi atau nanti perencanaan pasca penulisan dokumen adalah orang yang betul-betul memahami how-nya, maksudnya bagaimana membuat barang ini terjadi sehingga bahasa yang dipilih juga bukan bahasa yang 100% akademik, tapi bahasa yang kalau presiden baca dia senang, dia dengar. Kalau kepala dinas, menteri baca senang, kepala dinas baca dia senang. Oh iya ini. Jadi how-nya juga sangat penting. Mungkin orang yang memahami political will atau punya koneksi jaring misalnya advokasi. Mungkin itu sih bagian paling penting. Terima kasih. Oke, terima kasih Dr. Lia. Itu ya di awal kita sampaikan ya, saya bilang kan tadi pagi ya, Kementan punya roadmap, semua punya roadmap ya. Tapi kenapa produksi kakao di kita tidak beranjak? Ya. Itu yang tidak boleh terjadi di roadmap kita, ya. Itu tadi saya rasa summary yang disampaikan oleh Dr. Billy. Ya. Baik Bapak dan Ibu sekalian ya, sebagai fasilitator saya terima kasih atas kontribusi yang super hebat ya. Ini sangat hebat sekali. Saya mau salam terakhir untuk kita semua ya. Papua? Yes. Papua? Yes. Papua? Yes. Terima kasih. Saya kembalikan kepada Linda pengacara. Penutupan lomba karya penyusunan roadmap Kakao Berkah Papua J26 Februari tahun 2026 segera dimulai.
Sekretaris Dinas Pertanian Provinsi Papua untuk memberikan arahan sekaligus menutup acara kita pada sore hari ini. Kepada Bapak Koibur, kami Salam sejahtera untuk kita sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, di Namo Buddhaya, salam kebajikan. Pertama-tama saya menyampaikan permohonan maaf karena seyogianya Ibu Kepala Dinas yang menutup acara kita. Informasi dari tadi beliau memberikan untuk saya mewakili beliau menutup acara kita pada sore hari ini karena ada acara yang Ibu tinggalkan. Itu tidak mengurangi rasa hormat kita pada sore hari ini. Kita tetap semangat terus sampai pada akhir atau penghujung daripada acara kita. Yang saya hormati Komite Eksekutif Percepatan Pembangunan Otsus Provinsi Papua, Bapak Dr. Billy Membasar. Yang saya hormati Bapak Dr. Insinyur Iman Soeharto MSc dari PT OVI. Yang saya hormati Pak Abi Ismail Rahman dan Ibu Widya Anantya dari Kedutaan Besar Inggris, Bapak-bapak Kepala SKPD, Bapak Ibu Kepala SKPD dari Provinsi Papua, Kabupaten Kero, Kabupaten Jayapura, Kabupaten Sarmi, dan Kabupaten Waropen, teman-teman dari Dinas Pertanian, Pak Kabid dan jajaran yang ada bersama-sama pada sore hari ini, dan hadirin sekalian, kita semua yang masih bertahan sampai di penghujung acara kita, acara Lokakarya dalam rangka penyusunan roadmap pengembangan kakao di Provinsi Papua. Mari kita memanjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, karena pada hari ini dari pagi pembukaan sampai kepada acara penutupan ini kita masih dalam suasana sehat walafiat, sehat-sehat. Walaupun tadi makan kue banyak, minum teh, tapi saya lihat masih kuat. Yang puasa pun masih kuat sampai pada saat hari ini. Artinya mari kita mengucap syukur dengan situasi yang kita sedang alami ini. Semua yang hadir pada acara kita pada saat ini, karena lewat kesempatan ini, lewat Lokakarya ini, kita semua memberikan pikiran, kontribusi berbagai ide gagasan untuk memperkaya dan memperkaya roadmap yang nanti akan disusun. Saya ini mengawali karir di perkembangan teknologi, perkembangan ilmu pengetahuan. Tadi saya diskusi dengan Pak Ayarangga, baru hari ini saya ketemu model yang luar biasa. Lokakarya kemudian ada kelompok yang dibentuk dengan tema-tema, kemudian brainstorming dari masing-masing, dari pengalaman, dari setiap orang, pengetahuan dari setiap orang dikumpul, disatukan, kemudian lahirlah ide gagasan yang besar untuk penyusunan memperkaya kita punya roadmap. Terima kasih untuk tim. Artinya ada pengalaman baru yang kita dapat. Dulunya mungkin kita kumpul buku-buku,
dulu banyak baca bahwa dari teori ini, kemudian kita jadikan satu tulisan. Tapi hari ini apa yang didapat di lapangan, apa yang didapat dari lingkungan sekitar di mana masing-masing kelompok tadi itu yang diberikan, gagasan-gagasan itu diberikan untuk selanjutnya nanti menjadi bahan masukan. Kemudian tim yang menyusun pun akan berangkat dari apa yang hari ini kita buat, kita telah sarankan ataupun kita hasil satu roadmap untuk pengembangan kakao di Provinsi Papua. Kami menyampaikan banyak terima kasih kepada tim dari OVI yang pas bersama-sama dengan kami dari dinas, kemudian Pak Billy yang luar biasa hadir datang bersama, memberikan pencerahan, membuka wawasan kita, memperkaya cakrawala. Informasi begitu banyak dari beliau, tetapi dari informasi yang ada beliau juga berikan untuk kita sama-sama gunakan untuk meramu sekaligus memperkaya apa yang nanti kita hasilkan dari lokakarya ini. Pesan ini tahap 1 nanti di minggu kedua Maret. Ada lagi kita yang minggu kedua Maret. Setelah itu di April. Kita punya waktu tidak terlalu banyak. April itu tinggal 30 hari lagi kita akan ketemu April, karena lusa itu sudah tanggal 1. Jadi waktu kerja kita tinggal 1 bulan. Ya, kami punya obsesi besar bahwa barang ini pasti selesai. Orang-orang hebat yang menyusun barang ini. Kami juga menyampaikan terima kasih untuk OVI, juga tadi ada IDH, kemudian LSM lain yang mungkin ada bergabung pada saat ini yang tidak sempat kami sebut. Kami menyampaikan banyak terima kasih atas segala kerja, upaya, dan kontribusi sehingga hari ini banyak yang kita bisa dapat dan kita akan hasilkan pada hari ini dan beberapa waktu sampai dengan dokumen ini siap. Menyampaikan terima kasih banyak untuk seluruh peserta yang hadir, Bapak Ibu Kepala Dinas dari Kabupaten Kota, Bapak-bapak para petani kita yang sudah hadir pada sore hari ini. Terima kasih juga kepada tim dari dinas yang berkolaborasi dengan OVI untuk hari ini acara kita bisa sukses sehingga semuanya bisa berjalan dengan baik. Akhirnya kami menyampaikan selamat dan terima kasih untuk kita sekalian. Bagi Bapak Ibu yang kembali ke Jakarta ataupun ke kabupaten kota, sampaikan salam hormat kami kepada keluarga dan kami menyampaikan selamat jalan, tiba dengan selamat di tempat masing-masing. Dari kabupaten kota, kalau waktu untuk kembali, jangan lama-lama di Jayapura, nanti pasti saya ditelepon, Bapak ada di situ tapi belum balik-balik. Untuk itu kami menyampaikan salam hormat untuk semua. Kepada para petani, tetap semangat. Apa yang selama ini mungkin dipikirkan, hari ini kita hadir dan kita sama-sama berpikir tentang bagaimana kita mengembangkan komoditi kakao sekaligus memberikan kontribusi kesejahteraan bagi bapak-bapak, ibu para petani dan juga kita sekalian yang mempunyai tugas dan tanggung jawab terhadap pengembangan komoditi kakao di Provinsi Papua. Itu beberapa yang bisa
Akhirnya dengan memanjatkan puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Kuasa, sama-sama Bapak izin kita sama-sama sebagai penutup. Akhirnya dengan memanjatkan puji syukur kehadapan Tuhan Yang Maha Kuasa, secara resmi kami menutup lokakarya penyusunan roadmap kakao berkelanjutan Papua pada Jayapura 26 Februari 2026 secara resmi. Mengakhiri seluruh rangkaian kita pada sore hari ini dengan doa untuk kesediaan Bapak Haji Amarudin Kalla untuk membawakan kita di dalam doa kepada Bapak. Waktu dan tempat disediakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Sampai Bapak Ibu hadirin yang sama-sama saya hormati, izinkanlah di akhir kegiatan kita pada malam hari ini membawakan doa sesuai dengan keyakinan saya, yaitu Islam, dan kami mohon kepada Bapak Ibu yang berkeyakinan lain bisa menyesuaikan. Mari kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan sakirin hamdan na'iman hamdan wa bi'tabi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama dal karim wal sultani. Ya Allah, ya Tuhan kami, di malam hari ini penyusunan roadmap kakao berkelanjutan di Provinsi Papua. Kami semua sebagai pemerhati kakao terus berupaya dan berusaha untuk menyejahterakan masyarakat di Provinsi Papua. Oleh sebab itu ya Allah, berikanlah perlindungan-Mu, berikanlah petunjuk-Mu, berikanlah maghfirah-Mu, sehingga semua tanggung jawab yang ada di pundak kami masing-masing untuk memajukan kakao di Provinsi Papua dapat berjalan dengan baik, sukses demi kesejahteraan masyarakat. Kami telah banyak bergelut dari pagi sampai malam ini. Tentunya upaya dan usaha kami serahkan segalanya ke tangan-Mu ya Allah, dan Engkau yang menentukan tentang keberhasilan kami, apa yang kami rencanakan dan apa yang akan kami lakukan guna masyarakat kami di Papua, khususnya petani kami yang bergelut di komoditi kakao. Oleh sebab itu ya Allah, maka berikanlah maghfirah-Mu sehingga kami mampu untuk melaksanakan itu. Begitu juga kami datang dari berbagai daerah, berikanlah perlindungan-Mu agar kami bisa kembali ke daerah kami masing-masing dengan selamat dan bersua dengan keluarga kami masing-masing. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Namun sebelum saya turun, ada segmen yang ingin saya sampaikan. Kebetulan kami dari Ketuanya Apeng Surbi bahwa dunia tidak akan pernah berhenti menikmati coklat selama lidah manusia masih mengenyang rasa. Selama itu peluang bagi petani kakao untuk terbuka lebar. Terima kasih. Luar biasa. Sekali lagi kita akan mengakhiri kegiatan kita dengan foto bersama. Saya persilakan Bapak-Bapak turun sebentar di bawah dan juga Oke Bapak-Bapak izin. Kita mulai. 1 2 3 1 2 3 1 2 3 izin salam tangguh. 1 2 3 1 2 3 kokoh. Jangan lupa. 1 2 3 1 2 3 1 2 3. Terima kasih semuanya. Oh, satu lagi.
Oke, satu lagi. Papua. Yes. Papua. Yes. Papua. Yes. Terima kasih. Oke. Perkenalkan diri sama jabatan dan organisasi. Terima kasih. Nama saya Imam Suharto. Saya Kepala Pengembangan Kakao Berkelanjutan di PT Olam Indonesia di Jakarta. Hari ini tuh lagi bikin apa? Ini sebenarnya kami sedang memfasilitasi impian dari masyarakat Papua ya, yang ingin mengembangkan kakao secara berkelanjutan. Ya. Langkah besar yang kita lakukan ya, adalah memfasilitasi para petani stakeholder untuk memiliki panduan pengembangan kakao berkelanjutan di Papua. Permintaan atau pesan untuk Presiden dan Menteri Pertanian? Saya rasa beliau sudah sering menyampaikan bahwa kakao menjadi salah satu pilar ekonomi dari masyarakat di Indonesia, khususnya di Papua. Jadi sangat berterima kasih kepada Bapak Presiden juga Pak Menteri Pertanian. Mudah-mudahan apa yang kita rumuskan di sore hari ini ya, bisa memperoleh dukungan dari Bapak dan jajaran di Jakarta. Oke, terima kasih. Terima kasih. Oke, shalom semuanya. Saya Billy Mambrasar, Eksekutif Komite Presiden untuk Percepatan Pembangunan Khusus Papua. Hari ini diundang hadir oleh pemerintah Provinsi Papua dalam perumusan atau lokakarya untuk merumuskan roadmap dari pembangunan kakao berkelanjutan di Provinsi Papua. Saya pikir ini acara yang sangat bagus sekali karena sudah ada output yang clear, yang mana akan ditindaklanjuti dengan penulisan dokumen, kemudian peluncuran oleh gubernur dan akan dilakukan sosialisasi kementerian dan lembaga. Sebagai bagian dari pemerintah pusat, kita memiliki visi yang jelas untuk percepatan pembangunan ekonomi Papua berbasis masyarakat asli, dan sektor kakao ini adalah sektor yang sangat dekat sekali dengan orang asli Papua. Jadi kami mendukung, kami mendorong, dan tentunya akan melakukan fungsi komunikasi politik ataupun mengendorse dan melakukan koordinasi dengan kementerian lembaga terkait. Sukses terus untuk lokakarya dan ditunggu agar adanya concrete action dari hasil lokakarya yang telah hasil roadmap yang telah ditulis nanti. Terima kasih. Terima kasih kakak. Kurang sana. Sudah. Oke. 1, 2, 3. Lagi. 1, 2, 3. Oke. Semua lihat Pak Billy. Ayo. Laporan kegiatan dinas yang kita tuliskan bersama tim Pertanian Provinsi Papua untuk acara Lokakarya Susunan Roadmap Berkelanjutan. Yang hadir adalah Kakak Billy Mambrasar dari pusat, dari tim kepresidenan yang hadir juga, dan juga tim perwakilan para petani di seluruh kabupaten dan kota se-provinsi Papua. Kita akan bertemu dengan episode berikutnya dengan kegiatan lain, dan thanks for watching. I hope you can enjoy my video. Don't forget, like, share, comment my YouTube video. Thanks for watching. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Salve, salve, salve. Oke, hari ini saya bersama dengan para petani dan pengembang kakao di Papua. Mereka ingin menyampaikan sesuatu buat pemerintah pusat. Silakan. Harapan kami buat pemerintah pusat, Presiden akan memperhatikan dan mendukung dalam pengembangan kakao di tanah Papua, khususnya kami di Kabupaten Jayapura, sebab kami mempunyai semangat mengerjakannya dan kami ingin ada dukungan baik dari awal sampai akhir, dari mulai pemerintahan sampai dengan pasarannya bisa dapat persidangan kami petani di tempat ini. Terima kasih. Mungkin kita tutup dengan yang tadi ada Papua. Oh ya, Papua yes ya. Mungkin Bapak bisa Papua baru yes.
Papua? Yes. Papua? Yes. Papua? Yes. Terima kasih. See you next time dan salam ASN berakhlak.